Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnina. Saya dari kelas A, jurusan biologi, prodi pendidikan biologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep kerukunan antar umat beragama. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Nofrianti Jafri SPDI MPD. Yang berjudul konsep kerukunan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman agama. Mari kita ekspresikan konsep kerukunan antar umat beragama yang menjadi fondasi bangsa kita. Yang pertama ada pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah keadaan harmoni dan persahabatan yang terjadi antara pemeluk agama yang berbeda dalam suatu komunitas atau negara. Yang kedua adalah nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Yang pertama toleransi, keadilan, respek, kerjasama. Toleransi menerima dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Yang kedua ada aspek memiliki sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman. Yang ketiga ada keadilan, memberikan perlakuan yang adil tanpa membedakan agama. Yang keempat ada kerjasama, bekerja sama adalah membangun masyarakat yang harmonis. Yang ketiga ada prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama, kesejahteraan, keberagaman agama, dan dialog interfaith. Yang pertama ada kesetaraan, memperlakukan setiap umat beragama dengan adil tanpa ada perlakuan diskriminatif. Yang kedua ada kebebasan beragama, memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk mempraktikkan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga ada dialog interfaith, mendorong dialog dan komunikasi yang positif antar umat beragama untuk membangun pemahaman yang mendalam. Yang ketiga ada faktor-faktor pendukung kerukunan antar umat beragama. Yang pertama ada pendidikan, kedua ada hukum dan kewajiban, yang ketiga ada kedekatan sosial, yang keempat ada pemimpin agama. Pendidikan menyediakan pendidikan agama inklusif dan menghormati keberagaman keyakinan. Yang kedua ada hukum dan kebijakan, menerapkan hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak umat beragama tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada kedekatan sosial, meningkatkan interaksi setiap antar umat beragama melalui kegiatan komunitas. Yang keempat ada pemimpin agama, mendorong pemimpin agama untuk membangun dialog dan kolaborasi antar umat beragama. Ketiga ada tantangan dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Ekstremisme, adanya kelompok-kelompok yang ekstrem yang mengancam stabilitas dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua ada project dan stereotip, prediksi negatif dan tidak adil terhadap suatu agama atau kelompok beragama tertentu dapat merusak kerukunan. Yang ketiga ada kelangkaan sumber daya, persaingan atas sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan konflik antar umat beragama. Berikutnya ada manfaat kerukunan antar umat beragama, stabilitas sosial, terjaganya stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat. Kedua ada pertumbuhan ekonomi, terbentuknya iklim bisnis yang stabil dan konduktif. Terbentuknya iklim bisnis yang stabil dan konduktif. Yang ketiga ada keberagaman budaya, memperkaya keberagaman budaya dan kesenian. Yang berikutnya ada strategi memperkuat kerukunan antar umat beragama, penyuluhan, mengadakan penyuluhan tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua ada pendekatan interfaith, mendorong pertemuan dan dialog antar pemimpin agama untuk membangun pemahaman bersama. Yang ketiga ada pembentukan komunitas, membentuk komunitas multikultural yang aktif dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.